buat kita, untuk menjadi perhatian kita apa yang Dia inginkan. Amsal 16 ayat 9. Dikatakan oleh firman Tuhan, hati manusia memikirkan jalannya. Jadi kalau kita cuma pandang pikiran sendiri, termasuk yang ini. Mengandalkan pertimbangan sendiri, ya termasuk yang ini. Mengandalkan asumsi sendiri, ya termasuk yang ini. Dan hati manusia yang memikirkan jalannya sendiri, tetapi sebetulnya Tuhanlah yang menetapkan arah langkahnya. Bukankah ada lagu mengatakan Tuhan menetapkan langkah. Nah itu ya, kita harus tahu Tuhan menetapkan langkahnya. Yang kalau kita ambil, kalau kita pertimbangkan dan kita putuskan tidak sama dengan arah Tuhan yang Tuhan tetapkan pada kita, berarti kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan Alkitab mengatakan kalau seperti ini bukannya berkat yang turun pada kita, tapi yang kita sukai, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita ingini, itu malah bisa menimpa kita. Jadi biarlah kita jangan pakai pikiran sendiri. Walaupun menurut kita, wah ini yang paling baik, itu yang paling, yang tahu paling baik hanya Tuhan untuk kita. Ya, bukan kita sendiri, bukan orang lain juga, bukan pikiran kita, asumsi kita, kebiasaan kita, tetapi adalah pertimbangan daripada Tuhan. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Berikutnya kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Karena itu seringkali orang itu tidak bisa memahami apa yang Tuhan tetapkan buat dia, ya. Sehingga akhirnya dia tidak ngambil juga. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita melihat. Nah, dikatakan Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa yang buat ini indah? Tuhan, bukan kita. Ya, jadi andalkanlah Tuhan, ikutilah ketetapan Tuhan, karena itulah yang menyatakan indah bagi kita pada waktunya. Ingat, pada waktu Tuhan, bukan pada waktu yang kita inginkan, bukan, tapi waktu yang Tuhan tetapkan. Bahkan bukan cuma itu, yang beri kekekalan dalam hati mereka. Nah ini tapi lihat-lihat, tetapi manusia, bahkan banyak orang di situ tidak bisa menyelami, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Akibatnya lalu cenderung untuk mengikuti pikiran sendiri, pertimbangannya sendiri, asumsinya sendiri, apa yang dianggap benar dan baik oleh dia sendiri. Boleh saja kita anggap baik, boleh saja melakukan, asal sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah itu yang kedua. Jadi kita jangan bertindak sendiri, jangan mikir-mikir sendiri, jangan ambil keputusan sendiri. Oh, tapi begini dong, tapi begitu, tidak bisa. Kalau bisa dalam bidang keuangan, kita ngatur-ngatur sih harus gini, enggak usah, itu enggak usah ini. Tetapi walaupun kita bukan cuma ngatur keuangan, tapi mungkin kita statusnya ada penasehat bidang keuangan atau ahli bidang keuangan. Kalau kita orang percaya, harus kita andalkan Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan, kita minta Tuhan beritahukan ketetapannya buat kita. Nah itu kalau kita lakukan, maka akhirnya ada terbaik buat kita. Yang ketiga, nah, kalau menghadapi hal yang nggak enak, menghadapi hal yang mengerikan, menghadapi hal-hal yang sepertinya tidak memberikan harapan. Nah, yang ketiga adalah periksa dan evaluasi diri kita sendiri. Apakah masih ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Kalau masih ada, cepat bereskan. Akui dosamu, minta ampun dan bertobat. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan di 2 Tawaris 7 ayat 14. Mari kita baca 2 Tawaris 7 ayat 14. Apa yang pesan Tuhan pada Raja Salomo waktu itu ya. 2 Tawaris 7 ayat 14. Bentar. Apa yang Tuhan lakukan ya dalam keadaan orang Israel yang terpuruk seperti itu, apa yang Tuhan pesankan. 2 Tawaris 7 ayat 14. Mari kita lihat. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, dan umatku, kita kan umat Tuhan ya, jadi berlaku juga buat kita, yang atasnya namaku disebut. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Kita orang Kristen, atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Mengaku bersalah, mengaku berdosa, dan minta ampun. Itu merendahkan diri. Kita tuh zaman Perang Dunia Kedua, ada pasukan-pasukan yang tidak bisa merendahkan diri, rela dibunuh daripada merendahkan diri, rela dipenggal daripada minta ampun. Nah ini kita berani merendahkan diri, mengakui kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita, dan minta ampun kepadanya. Tapi gak cukup itu aja, tapi harus juga berdoa dan bertobat. Bertobat artinya berbalik dari jalan salah, kembali kepada jalan yang benar. Apa jalan salah? Jalan kita lakukan sendiri. Apa jalan yang benar? Jalan yang Tuhan tetapkan buat kita. Ya, harus tahu ya. Maka kalau sudah berbalik dari jalan-jalan yang jahat di mata Tuhan, aku, kata Tuhan, akan mendengar dari sorga,
mendengar doanya, mendengar seruannya, mendengar tangisannya, dan mengampuni dosa mereka. Kalau mengampuni dosa, selesai urusan kita dengan Tuhan, sudah kita bereskan. Akibatnya, serta memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka, memulihkan bangsa mereka, memulihkan perusahaan mereka, memulihkan pendapatan mereka. Apa saja yang tidak enak itu, Tuhan akan pulihkan. Maka perlu kita mengevaluasi diri. Dan kalau masih ada yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, masih ada pelanggaran yang ada pada hidup kita, jangan segan-segan untuk merendahkan diri, mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, dan minta ampun, lalu berdoa dan bertobat, kembali ke jalan-jalan yang benar. Itu yang ketiga ya. Lalu kita lihat, kita harus tahu kenapa harus demikian. Karena umumnya manusia itu nggak bisa lepas dari dosa. Artinya pasti ada juga dosa yang dilakukan, sadar atau nggak sadar, sengaja atau nggak sengaja. Karena manusia belum bisa, selama dia masih manusia yang terdiri darah dan daging, dia masih bisa untuk berbuat dosa. Tapi kemurahan Tuhan beri kesempatan pada kita untuk setelah ditebus, kita minta ampun, dia kasih penebusan lagi ya. Nah, karena itu kita harus lihat firman Tuhan seringkali menerangkan pada kita atau menceritakan pada kita bahwa bencana-bencana besar yang melanda dunia ini seringkali karena merupakan murka Allah yang turun ke dunia dan melanda karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa atau bagian-bagian dari dunia. Contohnya banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Itu murka Tuhan, bukan banjir duit, bukan. Ya, bukan banjir pujian, banjir yang menewaskan semua orang karena Tuhan melihat manusia jatuh dalam dosa dan tidak mau kembali. Itu seluruh dunia. Tapi sebagian dari dunia, Sodom dan Gomora, yang turun adalah murka Allah. Ya, ini bukan urapan Allah, tapi murka Allah. Lalu kita lihat 10 tulah di Mesir untuk menghukum karena mereka tidak mau mengikuti apa perintah Tuhan untuk bebaskan orang Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, 10 tulah yang luar biasa terjadi di sana. Yang berikutnya untuk orang Israel, sekarang mereka dikatakan umat pilihan Tuhan. Begitu mereka meninggalkan Tuhan, mulai berpaling pada Allah-Allah lain, maka terjadi sampai pembuangan Israel, dibuang kemana-mana. Ya, itu terjadi juga. Bahkan juga terjadi pendudukan oleh tentara asing dan penghancuran negeri Israel atau negeri Yehuda, Yerusalem sekalipun. Nah, itu semua kenapa? Karena ada dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi perlu kita berbalik. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini saya mau katakan, di tengah keadaan seperti ini perlu untuk tetap bersyukur. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu baik buat kita. Kalau misal dia hajar kita sementara, dia menghajar orang Israel, tujuan apa? Seorang Israel kembali kepada dia dan kembali ke dalam berkatnya. Mari kita lihat ya. Jadi itu harus turut tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 itu jelas mengatakan demikian. Mari kita baca mulai ayat 16 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 mulai dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini apa kata firman